udah nyari banknya repot, bunganya mahal, dan ujung-ujungnya mau dilelang ataupun dijual oleh pihak bank, itu nyari pembelinya juga susah ya. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang ternyata ngajuin KPR itu mudah. Nah, kalau mudah, kenapa banyak yang ngajuin KPR dan ditolak? Terus, kalau mudah, kenapa juga banyak yang ngajarin? Ini tips-tipsnya untuk ngajuin KPR. Kalau mudah, kenapa juga ada yang sampai ngajarin? Ini loh, kalau di interview sama analis KPR, nanti jawabannya begini, gitu. Well, untuk menjawab itu semua, sebenarnya yang saya katakan mudah di sini adalah sepanjang kamu memiliki penghasilan yang tetap dan bisa dibuktikan melalui rekening kamu, nah, itu sebenarnya udah jadi satu modal tersendiri buat kamu. Nah, yang terpenting adalah kamu berpegangan pada prinsip saya bisa mengangsur ini dan ini nggak terlalu besar. Nggak terlalu besarnya itu seberapa sih? Nah, kita ambil angka yang konvensional saja, yaitu 1/3 dari penghasilan. Nah, itu aja sebenarnya sudah akan sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan yang namanya approval. Nah, kondisi lain yang perlu teman-teman pastikan adalah properti yang teman-teman akan beli itu benar kondisinya dan marketable, bisa dijual. Benernya itu kayak gimana sih? Nah, benernya ini adalah bahwa memang kondisinya ada sertifikatnya dan emang asli sertifikatnya. Enggak sertifikat aspal atau sesuatu yang bukan sertifikat. Terus kondisi marketable kayak gimana? Ya, kalau namanya rumah ataupun apartemen yang di depannya itu bisa dilewati oleh 2 mobil, itu bisa dikatakan bahwa itu marketable. 1 mobil bagaimana, Pak? Apakah itu marketable? Ya, itu cukup marketable. Tapi memang secara umum nggak banyak bank yang terima untuk kondisi jalanan di depan propertinya itu cuma bisa dilewatin sama 1 mobil. Itu yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan. Jadi, kalau memang kondisi properti yang mau dibeli itu agak spesial, ya teman-teman memang perlu berkonsultasi lebih lanjut ke KPR Academy supaya kita bisa bantu ini kira-kira bisa masuk kemana gitu. Atau kondisi lainnya terkait dengan penghasilan teman-teman. Oh, saya bukan karyawan, tapi memang sih ada mutasi rekening gitu. Nah, ini kira-kira saya ngajuin, saya mesti seperti apa dan bagaimana ya. Nah, untuk dapat kejelasan lebih lanjut daripada coba-coba sendiri, mana tahu beruntung atau mana tahu buntung. Nah, mendingan kan teman-teman ngobrol dulu aja nih sama expertnya dari KPR Academy. Tentunya teman-teman nanti akan dibantu ditanyain cukup banyak pertanyaan oleh tim expertnya KPR Academy, dan di situ teman-teman akan bisa diberikan rekomendasi. Oh, untuk kondisi seperti ini, kamu kira-kira baiknya bisa mengajukan KPR ke bank mana, gitu. Jadi, pada saat konsultasi dengan tim expertnya KPR Academy, teman-teman itu akan langsung dikasih rekomendasi lebih lanjut. Ini, teman-teman harus melakukan apa? Ketimbang teman-teman belajar sendiri nih. Nggak ada salahnya sih, tapi kalau teman-teman mau belajar ya dari yang sharing-sharing soal ini nih, kalau di interview sama analis, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, jawabannya kurang lebih seperti ini. Saya sih sebenarnya nggak terlalu rekomen sih untuk teman-teman ngikutin hal seperti itu, karena balik lagi, pada saat berhadapan dengan analis bank terkait dengan KPR, satu hal yang teman-teman perlu perhatikan adalah bahwa ini teman-teman bukan lagi ngadepin ujian yang kayak ujian nasional gitu, buat lulusan dari SMU gitu, SMA gitu. Bukan ujian seperti itu. Ini adalah teknis verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank untuk meyakini
bahwa memang kamu capable atau kamu mampu untuk diberikan kepercayaan untuk fasilitas KPR senilai sekian. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan assessment atau review oleh analis, verifikasi ini, jangan sampai nanti baru jalan angsuran 5 kali, 6 kali, terus udah nunggak. Atau baru jalan setahun dari 20 tahun masa KPR, teman-teman udah fatal, langsung nunggak, terus nggak bisa bayar lagi, ketinggalan angsuran, dan bla bla bla. Nah, ini kan mengerikan. Impact-nya jauh lebih besar terkait dengan KPR ini kalau teman-teman sampai, ya dalam tanda petik ya, menggunakan joki supaya lulus dari si analis bank. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena pada saat berhadapan dengan analis kan pakai si joki, tapi pada saat bayar KPR-nya itu, teman-teman bisa pakai joki atau enggak? Ya nggak bisa kan? Teman-teman bayar sendiri. Nah, ini yang seringkali teman-teman mesti sadari gitu. Jadi, kalau buat ngelolosin di awal, tapi habis itu berikutnya teman-teman yang ngejalanin sendiri, well, kalau saya boleh saran, sebaiknya teman-teman apa adanya aja deh ke pihak bank. Buka-bukaan aja gitu. Ini saya memang mampu atau enggak gitu. Nah, kalau nggak mau keluar biaya untuk biaya appraisal ataupun biaya apa-apalah terkait dengan biaya KPR, nah, baiknya ya teman-teman ngobrol dulu aja sama tim KPR Academy. Nggak ada biaya sama sekali. Free consultation. Ini saya mau ngajuin rencana seperti ini. Ini saya mau take over, mau pindahin nih fasilitas KPR saya dari bank ini ke ini. Kira-kira saya bisa hemat berapa dan kira-kira rekomendasinya masuk ke bank mana dan saya mesti siapin biaya berapa. Nah, itu semua nanti akan dijawab oleh tim expert dari KPR Academy. Kita akan berikan rekomendasi yang terbaik sesuai dengan informasi yang teman-teman berikan. Jadi pastikan teman-teman ngasih tahu apa adanya. Jangan ada apanya. Maksudnya, saya sebenarnya punya tunggakan sih, tapi pas ditanyain kan cuma ditanyain, punya tunggakan nggak? Saya bilang aja enggak gitu. Terus akibatnya, lolos nih dari screeningnya tim KPR Academy, masuk ke bank. Masuk ke bank, ya jangan harap lolos. Kenapa? Karena di bank kan ada dilakukan verifikasi melalui teknik cara yang lain. Ada, yaitu salah satunya adalah slick checking atau BI checking. Begitu kelihatan ada tunggakan, ya bisa tamat langsung. Nah, jadi sebaiknya di awal, teman-teman udah ngobrol nih sama tim KPR Academy dan ngomong bahwa ini saya ada tunggakan. Oke, tim KPR Academy pasti akan ngedalamin lebih lanjut. Tunggakan apa? Besarnya berapa? Berapa lama? Sampai kolek berapa? Nah, ini nanti tim KPR Academy akan memberikan rekomendasi berdasarkan memang pengetahuan yang dimiliki oleh tim expert kami. Untuk kondisi-kondisi yang ada nunggak seperti ini, nah ini kira-kira masih mungkin nggak sih dicoba diajukan di bank mana gitu. Kalau memang jawabannya tidak, ya mendingan sebaiknya tidak usah dicoba, karena ujung-ujungnya kemungkinan besar pasti akan ditolak gitu. Nah, jadi sesimpel itu sih. Nah, terkait dengan pengajuan KPR sendiri, yang penting intinya adalah teman-teman apa adanya saja. Ngomong aja, kondisi saya saat ini seperti ini, saya rencana seperti ini. Nah, ini nanti si analis banknya pasti akan nanya-nanya lebih lanjut untuk memverifikasi emang bener nggak sih informasi yang diberikan ini gitu. Dan di satu sisi dia juga memastikan bahwa di saat informasi yang diberikan ini memang sudah benar, sesuai semuanya, si analis bank ini akan menghitung memang mampu. Kalau memang mampu, ya sudah akan diberikan persetujuan gitu. Nah, jadi ya nggak perlu, ya dalam tanda petik ya, nggak perlu belajar dari soal-soal ujian gitu ya. Kalau kayak kita mau ujian negara gitu atau ujian masuk perguruan tinggi negeri atau semacamnya, itu kan memang biasanya banyak tuh latihan soal. Tapi kalau untuk ngajuin KPR nggak perlu ya latihan soal dulu gitu. Tapi ya udah apa adanya aja. Karena simple kok sebenarnya. Sepanjang teman-teman penghasilannya benar, tercermin di rekening, itu sudah beres lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang profesinya misalnya kayak freelancers gitu atau yang
wah ini seperti apa nih? Saya nggak punya badan usaha, tapi saya ya sewaktu-waktu bisa dapat penghasilan lumayan gede nih kayak gini-gini. Nah, yang agak-agak abu-abu kayak gitu, ya mendingan ngobrol sama tim KPR Academy, nanti kita bantu carikan solusi. Dan poin yang terakhir adalah beli propertinya jangan yang aneh-aneh. Itu udah nyari banknya repot, bunganya mahal, dan di satu sisi yaitu nanti amit-amit ya kalau misalnya sampai teman-teman kesulitan membayar angsuran dan ujung-ujungnya mau dilelang ataupun dijual oleh pihak bank, itu nyari pembelinya juga susah, ya semua jadi susah itu nanti. Nah, mendingan itu jangan deh, dihindarin gitu. Atau yang ini udah kelihatan jelas nih, ini rumah nggak jauh dari situ ada tower listriknya PLN yang berapa kilowatt gitu. Wah, udah kelihatan kabel gede gitu. Jangan deh, jangan. Nggak banyak orang yang mau beli rumah model kayak gitu. Jadi berusahalah senormal mungkin, seumum mungkin. Jadi di saat melihat satu properti, ya memang ini properti ya layak ditinggali dan enak dan aman, nyaman gitu. Nah, kondisi seperti itu harusnya untuk pengajuan pun juga nantinya kecil kemungkinan itu akan jadi bermasalah. Oke, sampai di sini dulu tips kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.